Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi awjaba alaina bisiyami Ramadan wa nahana an ittiba'i khutuwati syaitan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'us bi asyrafil adnan wa ala alihi wa sahbihi ahlil fadli wal irfan. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang penuh dengan kemuliaan. Bulan yang penuh dengan ampunan. Sebagai Sayyidus Syuhur, yaitu bulan suci Ramadan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum Ramadan syahrun mubarak. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu. Tufattahu fihi abwabus sama wa tughallaqu fihi abwabul jahim wa taghullu fihi maratus syayatin. Fihi lailatun khairum min alfi syahr. Man hurima khairaha faqad hurim." Telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan penuh keberkahan. Allah mewajibkan kepadamu untuk berpuasa. Di bulan itu dibuka pintu langit dan ditutup pintu-pintu neraka, dan syaitan terbelenggu. Di bulan itu terdapat satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Siapa yang tidak merasakan kebaikannya, sesungguhnya dia adalah orang yang merugi. Bapak Ibu sekalian, kita patut bersyukur bahwa kita masih diberi kesempatan untuk berjumpa di bulan Ramadan. Ini adalah kesempatan baik buat kita. Banyak orang-orang yang di belakang kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, banyak keluarga kita yang kemarin masih bersama dengan kita, masih bercanda dengan kita. Sekarang mereka sudah tiada. Mereka sudah kembali ke alam baka menghadap Allah Sang Pencipta. Bapak Ibu sekalian, karenanya jangan disia-siakan kesempatan ini untuk selalu mengisinya dengan amal-amal soleh, dengan perbuatan-perbuatan yang baik, untuk selalu meningkatkan frekuensi iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, sekarang apa yang kita persiapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan? Yang pertama adalah kita sambut datangnya bulan suci Ramadan dengan penuh kegembiraan, dengan hati yang lapang, hati yang luas, sesuai dengan nasyid kita yang kita sering dengungkan. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahrus syami. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kata marhaban diambil dari kata rohaba. Artinya luas, artinya lapang, artinya lebar. Karenanya kita harus luas, kita harus lapang menyambut kedatangan bulan suci Ramadan dengan penuh kegembiraan,
diiringi dengan niat yang kuat untuk memaksimalkan segala ibadah di bulan suci Ramadan. Kemudian kita berdoa seperti yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma ahillahu bil yumni wal iman wassalamati wal islam Rabbi wa rabbukallah. Ya Allah, jadikanlah hilal Ramadan ini bagi kami dengan membawa keberkahan, keimanan, dan membawa keselamatan dan Islam. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, yang kedua adalah kita siapkan ilmu tentang Ramadan. Kita harus tahu apa saja yang mewajibkan puasa di bulan suci Ramadan. Apa saja yang membatalkan puasa. Apa saja yang membatalkan pahala puasa. Jangan sampai kita berpuasa hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atos. Ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh, ada mubah. Semuanya itu kita pelajari dengan baik. Bapak Ibu sekalian, karenanya kita harus belajar fikih. Kalau dulu saya belajar sama abi saya, Al-Maghfurlah Kiai Haji Ahmad Asani, Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Mulai dari kitab yang dasar, mulai dari matan Ghoyah Takrib, terus Fathul Qorib, terus Fathul Mu'in, Kifayatul Akhyar, Bulughul Maram, Subulus Salam, terus Bidayatul Mujtahid, dan lain-lain. Dipelajari semua supaya kita ngerti dan kita paham tentang ibadah yang sedang kita kerjakan. Kemudian bagaimana hukumnya kalau orang yang sedang berpuasa dia mendonorkan darahnya? Lalu kemudian apa hukumnya menghirup inhaler bagi orang yang berpuasa yang kena asma? Itu harus tahu hukumnya. Makanya harus belajar. Sekali lagi kita harus belajar. Bapak Ibu sekalian, yang ketiga adalah kita melihat hilal. Apa sih yang dimaksud dengan hilal? Hilal kalau bahasa kitanya itu bulan sabit tipis. Allah berfirman dalam surah yang kedua, surah Al-Baqarah, ayat 189, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka 'anil ahillah, qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah, bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan bagi ibadah haji. Bapak Ibu sekalian, pada saat matahari terbenam di akhir bulan Sya'ban, yaitu tanggal 29 Sya'ban, jika hilal itu terlihat, maka malamnya sudah masuk bulan Ramadan. Dan besoknya kita berpuasa. Tapi jika hilal itu tidak terlihat, maka bulan Sya'ban digenapkan menjadi 30 hari.
Bapak Ibu sekalian, dalam menentukan awal bulan Hijriah, dalam kasus ini adalah bulan Ramadan, ada beberapa pendapat. Pertama, pendapat ahli ru'yat. Golongan ini dengan melihat hilal secara langsung dengan mata secara langsung, atau dengan istilahnya ru'yatun bil aini atau ru'yatun bil fi'ali. Sedangkan hitungan-hitungan falakiyahnya hanya dijadikan sebagai alat pembantu saja. Kendati pun demikian, golongan ini mensyaratkan hilal itu bisa dilihat dengan rumus tinggi hilal minimal 3 derajat dan sudut elongasinya adalah 6,4 derajat. Kedua, adalah golongan ahli hisab. Golongan ini berpatokan kepada hasil hitungan astronomi. Artinya, kalau di akhir bulan Sya'ban atau tanggal 29 Sya'ban, dalam hitungan astronomi hilal sudah memenuhi kriteria, maka bisa diputuskan besoknya masuk tanggal 1. Dan kalau belum memenuhi kriteria, maka belum masuk tanggal 1. Jelas ya? Bapak Ibu sekalian, seperti biasa sebelum diakhiri ada pertanyaan dari jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang ibu rumah tangga. Ingin bertanya, Pak Ustadz. Kalau lagi puasa, itu kan nggak boleh makan, nggak boleh minum. Pokoknya nggak boleh memasukkan makanan apa saja. Tapi kalau kita masak, nyiapin makanan, biar enak rasanya, kita cicipin dulu. Itu bagaimana ya Pak Ustadz? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Ini pertanyaan ibu-ibu yang ngaji. Bagus. Memasukkan sesuatu ke dalam rongga itu membatalkan puasa. Namanya idkhalus syai' ilal jaw. Makanya orang yang berpuasa itu nggak boleh makan, nggak boleh minum. Karena itu membatalkan puasa. Nah sekarang bagaimana kalau kita mencicipi makanan? Bapak Ibu sekalian, mencicipi makanan itu adalah di lidah, di ujung lidah, untuk mengetahui rasa. Oh ini kurang garam, oh ini sudah cukup, oh ini sudah enak. Ini tidak termasuk idkhalus syai' ilal jaw. Sekedar mencicipi. Makanya hukumnya boleh. Tapi setelah itu segera dibuang, segera dilepehkan. Tapi saya, keluarga saya larang untuk mencicipi. Terus bagaimana rasanya? Kira-kira aja, apa adanya aja. Kalau kurang enak,
nanti waktu berbuka kita tambahin sendiri. Jelas ya? Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.